Salam. Salam. Saya hanya dengar suara Marius saja. Salam. Salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali kita berada di dalam rumah Tuhan. Amin. Ya, saya mengalu-alukan kedatangan Anda, khususnya bagi Anda yang pertama kali datang, keluarga saya dari Sabah, ya, Pastor Thomas, saya punya abang ipar, dan anak mereka yang akan bersekolah di sini dinilai. Terima kasih karena dapat bersama dengan kami hari ini. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran Anda semua. Dan bagi Anda semua, saya juga sangat excited ya untuk bersama dengan kita. Ya, terima kasih karena kesetiaan kita melayani Tuhan. Dan pada bulan ini kita akan belajar lanjutan daripada series Knowing God, Biblical Worldview tentang siapa diri kita, siapa Tuhan. Dan hari ini kita akan lanjutkan lagi. Dan pada bulan ini kita akan belajar lagi tentang tujuan, lebih kepada tujuan kita secara pribadi. Ya, jadi hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus ya. Tapi sebelum itu saudara dan saudari, apa yang saya ingin kongsikan tadi saya teringat, saya ingin kongsikan ini bahwa pada bulan ini sebenarnya bulan September kan. Kita berada di bulan September ke bulan Agustus. Ya, bulan 9 ya. Adalah sangat signifikan, adalah sangat penting bagi kita. Bagi kebanyakan kita berpikir bahwa bulan lepas bulan itu seperti biasa kan, tahun berganti tahun itu seperti biasa. Tapi sebenarnya tidak. Kita harus melihat karena firman Tuhan berkata, suku Isakar itu yang mereka mempunyai roh pengertian karena mereka mengerti tentang season, tentang musim. Ya, dan ini sangat penting bagi kita. Dan kita di bulan Agustus dan bulan September ini sebagai satu bangsa Malaysia, ini adalah sangat signifikan. 2 hari yang lalu kita merayakan Hari Kemerdekaan Tanah Melayu, ya. Dan 2 minggu akan datang kita akan merayakan Hari Malaysia, di mana Sabah dan Sarawak semenanjung Tanah Melayu bergabung membentuk kerajaan, membentuk negara Malaysia. Dan ini sangat signifikan. Dan apa yang menjadi luar biasa ada 2 hal. Pertama, bahwa perayaan Hari Malaysia kali ini pada 16 September dirayakan bersamaan dengan Tahun Baru orang Yahudi. Dan ini kalau tidak silap saya ini merupakan jarang-jarang sekali, ini baru kedua kali pernah terjadi. Di mana tahun baru yang dipanggil Rosh Hashanah, itu perayaan tahun baru orang Israel, jatuh pada 15-16 September. Dan saya sangat percaya itu bukan satu kebetulan. Amin. Karena bagi orang Israel, Rosh Hashanah itu adalah satu new season, adalah satu tahun baru ya. Bagi mereka mengharapkan perkara yang baru. Dan saya berdoa dan saya mau mengajak kita berdoa juga. Pada perayaan tahun ini yang ke berapa? 66 Malaysia merdeka. Dan Malaysia menjadi negara yang utuh. Dan saya sangat percaya masa depan Malaysia ada dalam tangan Tuhan. Amin. A new season for Malaysia. Ya. Ini bukan kebetulan. Yang kedua, mengapa bulan ini penting dan sangat signifikan juga karena kita merayakan ke-50 tahun pencurahan Roh Kudus yang pernah terjadi di bumi di Malaysia ini. Yang bermula di Bario Baklalan, kemudian ke Teginambur Sabah dan di semenanjung Malaysia juga mengalami kebangunan rohani pada 1973. Dan pas ataupun tepat pada tahun ini kita juga merayakan. Dan saya berdoa, kerinduan saya adalah sebenarnya bukan ini menjadi satu peringatan ataupun memorial kepada pencurahan Roh Kudus yang pernah terjadi 50 tahun yang lalu. Tapi biarlah ini menjadi satu, saya berdoa sebenarnya ada satu pencurahan yang kita tidak tahu bagaimana. Ya. Kita tidak, kalau Tuhan mencurahkan rohnya seperti apa yang terjadi di Baklalan, di Bario, dan di Teginambur, dan di tempat-tempat yang lain.
Ya, kalau itu yang terjadi, wow, puji Tuhan. Tapi saya sangat percaya akan ada satu season, ada satu musim pencurahan Tuhan, roh Tuhan ke atas umatnya. Dan saya percaya apa yang dikatakan, yang dinubuatkan dalam Yoel, itu akan pasti terjadi. Di mana anak-anak muda akan melihat penglihatan, bermimpi-mimpi. Ya, orang tua akan mendapat mimpi, ya, wow, tentang sesuatu yang baru yang Tuhan ingin lakukan. Khusus bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi generasi, bagi bangsa kita. Amin. Haleluya. Jadi this is an exciting season. Ini adalah musim yang baru, musim yang sangat luar biasa bagi kita. Dan prepare for something, prepare your heart for something new. Sesuatu yang baru yang Tuhan ingin persiapkan bagi kita. Amin. Jangan kita menjadi orang Kristen biasa-biasalah. Tahun demi bertahun kita begitu saja. Tapi expect something new. Harapkan sesuatu yang baru pada tahun ini, pada bulan ini secara khususnya. Dan saya sangat percaya secara prophetic akan ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan jangan kita terlepas daripada masuk dalam season yang luar biasa ini. Amin. Nah, saya kembali kepada firman Tuhan yang saya ingin kongsikan. Mari kita membaca ayat firman Tuhan yang saya ingin kongsikan hari ini di dalam Efesus 2. 8 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Kamu telah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya melalui iman. Ini bukan karena daripada kamu sendiri, tetapi adalah kurnia Allah. Bukan karena usaha amalmu, supaya tiada seorang pun yang dapat bermegah. Karena kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami menghadap Engkau. Engkau punya firman, Engkau berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu yang telah Engkau percayakan. Hamba tidak lebih daripada mereka yang duduk mendengar. Sewaktu hamba berkata-kata di hadapan ini, Roh Kudus menyelami, menyelidiki hati kami yang terdalam. Dan Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Topik ini mungkin sederhana dan bahkan pernah kami dengar. Tapi Tuhan, biarlah Engkau refresh. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dengan in a new way, oh God. Agar setiap pribadi yang hadir, yang mendengar firman-Mu, baik yang ada di hall 4 ini, maupun yang ada di luar sana, yang ada di online. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, keluar, menyentuh hati kami, mengubah hidup kami. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menggenapi setiap tujuan firman itu di dalam hidup kami. Untuk mendewasakan kami, menguatkan kami, menjadikan kami baru di dalam Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik, yang menerima benih yang baik. Supaya benih itu akan tertanam, bertumbuh bercambah dan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mencuri firman-Mu dari hati kami. Biarlah suasana surga kami alami di tempat ini ya Tuhan. Firman-Mu hidup, firman-Mu tidak berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan lemah, dengan lelah, dengan apa kondisi sekalipun. Apabila kami berada dalam hadirat Tuhan, kami hidup, kami diubah. Jangan biarkan kami Tuhan seperti kami datang tadi dan kami kembali seperti biasa. Seperti yang sama, tetapi Tuhan kami kembali di tempat ini diubah, dirubah untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Ini adalah satu topik yang sangat penting. Yang sangat sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kamu dengar perbicaraan kita selama beberapa bulan ini, beberapa minggu, kita dan saya secara pribadi menekankan hal ini berkali-kali berulang-ulang. Karena ini sangat esensi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena dua hal yang iblis tidak suka dalam kehidupan kita. Pertama itu mengenal siapa Allah kita. Kenapa kita mengenal Allah itu sangat penting saudara? Karena itu akan mempengaruhi cara kita berdoa dan menyembah Tuhan. Karena pengenalan kita akan Allah itu akan mengubah cara kita melayani Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Itu sangat penting. Iblis tidak suka.
Right from beginning, dari kejadian lagi. Dia bertanya, dia question, dia persoalkan. Hawa, betulkah kamu mati kalau makan ini? Tidak, kamu tidak mati. Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu tahu akan yang baik dan yang jahat. Dia persoalkan. Yang kedua adalah mengenal diri kita, mengenal jati diri kita. Pada bulan yang lalu kita sudah belajar banyak tentang siapa Tuhan. Karakter Tuhan, dia adalah sempurna, dia suci, dia agung, dia berdaulat. Ingatkan firman Tuhan itu. Dan hari ini kita masuk lebih dalam tentang, kita sudah belajar juga tentang image kita. Image kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Bahwa quality Allah itu ada di deposit di dalam kehidupan kita. It is not difficult to understand God sebenarnya. Look at creation around us. Kalau kita melihat ciptaan Tuhan, kita sebenarnya itu adalah glimpse, itu adalah clue, itu adalah gambaran Tuhan. The beauty of God ada di dalam setiap manusia. Ini yang menjadi masalahnya, kita sendiri terlepas pandang. Ini yang menjadi masalah, kita tidak dapat melihat the image of God di dalam kehidupan setiap orang, bahkan di dalam diri kita. Maka apa yang terjadi? Kita selalu menjadi pengkritik. Kita menghina ciptaan lain. Kalau itu bukan dari golongan kita, mungkin tidak setanding dengan kita, tidak sehebat dengan kita, tidak sepelajar dengan kita, tidak setara sosial dengan kita, kita memandang rendah kepada mereka. Terjadilah prejudis seperti itu. Kenapa kita gagal melihat the image of God, the imago Dei itu di dalam hidup orang lain, bahkan di dalam diri kita. Bahkan senanglah iblis kalau dua hal ini saudara, yang kita tidak menang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu pengenalan kita yang benar akan Tuhan. Dan pengenalan yang benar akan diri kita saudara. Ini adalah lubang yang besar yang iblis masuk keluar di dalam hidup kita saudara. Bahkan mengacau hidup kita sehingga hidup kita tidak ada tujuan dan arah. Sehingga kita bingung, sehingga kita keliru dengan kehidupan kita. Bahkan hari ini saudara, banyak orang yang keliru tentang hidupnya. Bahkan tentang jati dirinya. Saya ini dilahirkan lelaki kah ataupun perempuan? Saya diberitahu baru-baru ini, kawan pembicara kami baru-baru ini di conference pastor di Bangi. Dia mengatakan bahwa di Indonesia sudah, di Jakarta, saya kurang pasti, kamu boleh cek ini. Di Jakarta sudah ada 3 tandas. Lelaki, perempuan, transgender. Saya tidak tahu betul Pak Tama. Betul ya? Wah. Di Malaysia belum ada, saya kurang pasti. Ada sudahkah? Belum ada, puji Tuhan. Tak perlu tanya Pastor Tom lah, karena dia sudah tahu. Memang mereka sudah banyak ya Pak Tom. Sudah banyak ya, sudah biasa ya Pak Tom. Keliru. Ya. Nah, ini yang penting saudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita perlu tahu. Dan Tuhan tidak pernah keliru. Bahkan tidak pernah silap. Tidak pernah silap menciptakan Anda seperti siapa Anda. Amin saudara. Itu perlu kita raih dalam kehidupan kita. Nah hari ini, big idea yang saya ingin kongsikan adalah when you go back, when you keluar dari tempat ini nanti, kita begitu yakin dengan diri kita. Saya lelaki sejati. Saya wanita apa? Wanita apa? Lelaki sejati, wanita bijak. Wanita berharga. Saya unik, saya indah, tidak ada orang lain seperti saya di dunia ini. Amin. Tidak ada orang lain seperti Anda. Lihat saja jari Anda, thumbprint Anda. Tidak ada yang sama. Luar biasa. Jadi jangan kita membanding diri kita, oh dia lebih hebat. Ya. Wah, Robert boleh main gitar. Oh, Marius boleh menyanyi, suaranya merdu. Jangan kita bertanding dengan orang lain. Karena Anda punya keunikan yang tersendiri. Kalau Anda belum mencapai seperti Robert, ada itu potensi di dalam kamu saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kita akan belajar hari ini saudara. Kita menyelami dan kita mendalami firman Tuhan hari ini. Saya akan lebih fokus kepada bagian yang ke-10, ayat yang ke-10. Karena ayat 8 dan ayat 9 ini adalah dasarnya. Bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya Tuhan. Dengan iman, melalui iman. Tidak dengan usaha kita saudara ya. Dan kita sudah belajar banyak itu daripada Eldaan pada 3 minggu yang lalu, dia sudah berkongsi tentang kasih karunia. Jadi saya tidak akan mengupas hal ini.
Dan saya akan bawa kita fokus kepada ayat yang ke-10. Yang ready katakan amin. Ya, kalau dalam pesawat, fasten your seat belt and be ready to fly. Ya, karena kapal akan terbang. Jadi jangan kita ketinggalan. Jadi berikan perhatian Anda kepada firman Tuhan, bukan kepada saya. Ya, kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ini berlanjut dengan pertanyaan siapa saya, who am I? Siapa pernah lihat movie Jackie Chan, Who Am I? Oh, itu saya punya favorite. Dia jatuh dari kapal, dia terantuk kepala, jatuh, hampir mati. Sehingga apabila dia sadar, dia sudah tidak tahu siapa dia. Dia pergi berdiri di batu paling tinggi, dia bertanya, Who am I? Itu adalah gambaran yang baik tentang keadaan kita manusia. There is something happen, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita keliru dan confused tentang hidup kita. Seperti Jackie Chan. Ya. Dia katakan, who am I? Tapi ini soalan sebenarnya saudara, tidak seharusnya menjadi persoalan dalam kehidupan kita yang percaya. Amin saudara, karena kita begitu yakin dengan identiti kehidupan kita. Nah, siapa kita? Ya, kita ini, saya ulang ini lagi tentang apa yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu tentang imegode ya. Kita ini adalah the artwork. Di tangan sang pencipta, a skillful pencipta yang begitu skillful, sang pencipta yang dicipta dengan sebuah maksud dan tujuan. Bahwa setiap pribadi kita ini dicipta dengan maksud dan tujuan yang jelas dari Tuhan. Dia ada blueprint saudara. Kira-kira seperti ini waktu dia mau menciptakan Marius. Ya saya gunakan Marius karena dia yang paling handsome di antara kita semua di sini. Haleluya. Dia sudah sebelum Marius dilahirkan. Ya. Sebelum Marius, ibu dan bapaknya belum ditemukan lagi. Dia sudah ada blueprint. Dia sudah ada plan untuk Marius. Sehingga Marius hari ini boleh berdiri di sini dan melayani Tuhan. Amin. Coba bayangkan itu dalam hidupmu saudara. Bahwa you are not accident. You are not random. Dengan random, oh saya ada di sini. Saya hari ini. Ya. Kelahiran Anda bukanlah kebetulan. Katakan bersama saya, bukan kebetulan. And by the way, where you seated now, di dalam keluargamu, di dalam gereja ini, it is not coincidence juga. Amin. Tetapi Anda adalah karya yang sangat, yang dicipta oleh Tuhan dengan penuh kasih sayang. Ya, amin. Wow, ini luar biasa saudara. Dan kita mau melihat perkataan buatan ya dalam terjemahan EVB gunakan buatannya. Kalau saya rasa TB pun buatannya juga ya. Ini adalah bahasa aslinya Yohani poema. Poema kalau dalam bahasa Inggrisnya God's handiwork. Itu kerja tangannya Tuhan. Ya, seperti penjunam ataupun potter yang membentuk sebuah bejana. Ya. Itu gambaran dia ya, poema. Dan arti poema ini boleh seperti mencipta ataupun dicipta, mereka fashion ataupun design. Dan dari sinilah dalam bahasa Inggris perkataan poem betul sebutan saya? Poem. Ya, saya argue dengan anak saya ini di perkataan ini. Ya. Sister bilang apa? Poem. Poem. Dari sinilah perkataan poem ini, dari perkataan poema. Ya. Poem ini dalam bahasa Malaysianya adalah puisi ataupun sajak. Nah, kalau Anda adalah seorang penulis sajak atau puisi, sebelum Anda menulis saudara, mesti ada background-nya kan, apa yang Anda tulis. Itulah gambarannya Tuhan waktu Dia menciptakan kita, menjadi buatannya.
Setelah kita dicipta, dia sudah cipta Jonathan Benedict, dia pom, made in heaven. Haleluya. Made in heaven akan berkawin dengan Stevie. Tebari. Mana Stevie, sudah lari Stevie. So we are made in heaven. Kalau setiap produk kan saudara, kalau produk itu tidak ada dia punya made in mana-mana, bahaya, itu bukan yang original, betul? Setiap kali kita mau beli produk, kita akan tengok kan belakang dia, oh ini. Macam saya suka main badminton, kami tengok racket. Made in Japan, made in China, made in Taiwan dan sebagainya. Oh confident, kalau made in Japan, confident main. Tapi belum tentu mainannya baik. Tapi produknya, betul? Cerita ini saya selalu ceritakan, tapi saya mau cerita juga. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Ini driving taxi ini ada dia memandu taksi ke KLIA. Dan dia memandu kereta Proton Saga. Taksinya Proton Saga. Wah. Saya lihat baru-baru ini ada di news ya, ada orang putih yang suka simpan koleksi Proton Saga. Ada di keluar newspaper. Wah, dia minat dengan koleksi Proton Saga yang lama-lama itu. Yang tajam di ujung dia itu. Jadi taksi ini membawa penumpang dari Jepun, orang Jepun. Orang Jepun ini dia pandai sedikit bahasa dan dia pandai sedikit bahasa Inggris. Dan kamu tahu orang Jepun mereka begitu patriotisme mereka itu dengan negara mereka sangat kuat kan? Dalam perjalanan ke KLIA, penumpangnya adalah seorang Jepun. Dalam perjalanan mereka kurang bercakap karena bahasa. Dalam perjalanan karena mengambil masa 45 menit ke 1 jam dari airport, pergi ke airport, KLIA. Zoom! Kereta Toyota overtake. Oh, Jepun cakap, oh Toyota, very fast, made in Japan. Tidak lama kemudian, zoom lagi, di overtake lagi. Oh, Mitsubishi, made in Japan, very fast. Tidak lama lagi, zoom lagi. Oh, Suzuki, made in Japan, very fast. Jadi sekawan ini, Pak C ini dia mulai sakit hati. Dia cari macam mana mau kasihkan orang ini. Mau sampai sudah di airport saudara, dia pelan-pelan putar itu meter. Dia kasih laju sedikit. Sampai di airport, how much? Di Jepun tanya. Sebenarnya harganya 70 ringgit saja, dia katakan 120. Hah? How come very expensive? Pak C ini driver ini katakan, this meter made in Malaysia very fast. Persoalannya hari ini saudara, where are you made of? Kita ini buatan apa? Mari kita dengar firman Tuhan, kita ini buatan siapa saudara? Kita ini adalah karya Allah yang indah. Karya Allah yang indah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin saudara. Nah ada beberapa, saya memilih beberapa ayat untuk menyatakan identiti kita. Saya sudah pernah khotbah ini juga. Tapi saya ingin just kembali kita melihat ayat ini. Ini penting, saya memilih 3 ayat yang penting untuk menyatakan identitas kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Pertama dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 4 berkata, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Allah telah menganugerahi kita janji yang besar dan berharga. Melaluinya kamu akan mengambil bahagian dalam sifat keilahian Allah setelah menjauhi kebinasaan akibat hawa nafsu di dunia. Wow, saya suka dengan ayat ini saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, you are the partakers of the divine nature. Kita ini adalah, kita mengambil bahagian dalam sifat keilahian Allah. Berarti saudara, kita ini adalah makhluk-makhluk ilahi. Amin. Yang setuju katakan amin. Tidak begitu yakinlah. Ya, kita ini buktinya adalah buktinya kita ada ilahi.
adalah memiliki keilahian. Betul? Memiliki keilahian. 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang bahwa kita ini adalah seperti apa? Adalah seperti Tuhan dalam perkataan huruf kecil. Ilahi. Bahkan di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur 8 ayat yang keempat, kelima, ketujuh mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk yang indah, yang diciptakan dengan luar biasa, yang dimakotai, yang diberikan kemuliaan Tuhan, yang dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Dan kita mengambil keilahian Allah. Buktinya adalah apabila Anda berhadapan dengan iblis. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus engkau pergi. Iblis itu kan pergi, saudara. Amin. Amin. Ataupun kita di dalam nama Tuhan Yesus pergi, dia semakin datang, semakin datang. Karena apa? Dia melihat ilahinya di dalam hidup kita, saudara. Kalau dia melihat kedagingan kita, saudara, dia akan tepuk tangan. Minggu lalu saya nampak kamu di sana. Oh, tahun lalu saya nampak kamu di sana. Oh, 2 atau 5 tahun yang lalu kamu belum berdamai dengan kamu punya jiran. Kalau dia melihat kedagingan kita, saudara, iblis akan makin datang. Tapi balik kita berdiri dengan identiti kita dalam Yesus, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus engkau keluar, iblis akan lari, saudara. Karena bila dia melihat apa? Dia melihat ilahi. Saya suka dengan The Lion King, Story of the Lion King, cerita itu. Ya, ingat satu babak itu, satu scene di mana anak singa itu dia dikerumuni ataupun dikelilingi oleh hyena itu kan. Dia coba, mereka semakin dekat. Karena dia singa, tapi anak singa. Tapi pada satu saat, suara ngauman daripada ibunya. Jadi mereka bukan melihat anak itu, singa itu lagi, mereka melihat singa. Ngauman singa itu, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, kita ini adalah ilahi. Banyak orang Kristen tidak mengenali. Jadi apabila kita berhadapan dengan masalah, kita pukul kepala kita pukul dada kita, malangnya saya. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita harus bangkit karena kita memiliki dan mengambil bagian dalam sifat keilahian Allah. Dan kita tidak mudah dikalahkan. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Itu yang pertama. Tapi kalau lihat konteks ayat ini dikatakan setelah. Bagaimana kita memiliki dan mengalami sifat keilahian Allah itu adalah setelah apa? Menjauhi kebinasaan akibat hawa nafsu dunia. Setelah kita singkirkan semuanya. Setelah kita bertobat di atas semua kehidupan kita yang lama. Kita akan mengalami dan memiliki. Yang kedua, ayat yang kedua yang saya kongsikan di sini adalah dalam Yohanes 1:12. Ayat yang biasa juga. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Namun demikian, Dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Kondisinya 2 saja, menerima dan percaya. Dengan sungguh-sungguh. Dan kita diberi hak. Perkataan hak di sini berbicara tentang power. Katakan bersama saya, power. Hak di sini berbicara tentang kuasa. Dominos. Ya. Ataupun dinamis, kuasa yang meledak. Nah, hak ini, saudara, adalah luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Yang ketiga, ayat yang terakhir di sini adalah dalam Galatia 4 ayat yang ke-7 berkata, 1, 2, 3. Dengan demikian kamu bukan lagi hamba, tetapi anak. Sebagai anak, Allah telah menjadikan kamu warisnya. The key word here is warisnya. Kita menjadi waris kerajaan Allah. Segala yang Tuhan punya itu adalah menjadi waris kepada kita, saudara. Haleluya. Segala kekayaan, kekuasaan, berkat itu adalah milik kita. Ya, kita punya. Karena kita adalah anak-anaknya, saudara. Amin. Wow, ini luar biasa. Kita menjadi pewaris. We are heirs of the kingdom of God. Kita menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Nah, ini sudah cukup membuktikan kepada kita, mengingatkan refresh kita kembali tentang identiti kita yang sebenar di dalam Tuhan. Amin. Nah,
Apa yang harus kita lakukan saudara? Dalam firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Oleh itu saudara-saudara yang dikasihi, sebagaimana kamu sentiasa taat, hendaklah kamu mengerjakan penyelamatanmu sendiri dengan takut dan gemetar. Bukan sahaja ketika aku ada bersamamu, malah lebih-lebih lagi karena sekarang sewaktu aku jauh daripadamu. Ini Paulus. Karena Allah yang bekerja dalam dirimu menyebabkan kamu berkehendak dan menjalankan kerja untuk keredaannya. Wow, ini luar biasa saudara. Nah, kita berbicara tadi tentang topik kita adalah kita dicipta oleh sebuah tujuan. Dan tujuan kita kembali kepada Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi, bahwa kita dicipta apa saudara? Untuk sebuah tujuan, tujuan itu adalah satu pekerjaan baik. Firman Tuhan katakan good work. Berarti di dalam planningnya Tuhan, di dalam blueprintnya Tuhan, Dia sudah menyediakan. Kita kembali kepada ayat tadi ya, dalam ayat ya ini tadi. Karena kita ini buatannya dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Perbuatan yang baik. Very specific dan very clear. Kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan untuk sebuah perbuatan baik. Nanti saya akan kupas apa itu perbuatan baik. Apa maksud perbuatan baik? Dan seterusnya dikatakan yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Allah untuk kita apa? Lakukan. Berarti sebelum kita lahir di bumi ini saudara, Tuhan sudah tahu siapa nama kita, siapa keluarga kita, siapa destiny kita. Dia sudah tahu saudara, bahkan Dia tahu, Dia sudah menyediakan satu pekerjaan yang baik untuk kita kerjakan. Dan itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang kita cari, itu yang kita kejar. Nah, kita lanjutkan dalam ayat ini saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, we cannot do anything to gain salvation kan? Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Tapi setelah kita menerima penyelamatan itu, firman Tuhan dalam Filipi katakan, kerjakanlah penyelamatan itu. Bukan maksudnya penyelamatan Yesus tidak sempurna dan kita harus kerjakan lagi membuat Dia sempurna. No. Apa yang dimaksudkan di sini saudara, bahwa keselamatan itu sudah ada, kita sudah yakin kita pasti masuk surga, dan kita inilah masanya untuk kita mengerjakan, untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah sediakan kepada kita dari awal-awal lagi. Are you with me? Boleh paham? Supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang statik dan kita hanya tunggu mati dan mau masuk surga. No, we have lot of work to do. Haleluya, saudara. Amen. You have a lot of work to do with your family. Some of you, banyak di antara kita yang ahli keluarganya belum mengenal Tuhan, saudara. Dan kita hanya berdoa, Tuhan kirimkan pastor, kirimkan penginjil, kirimkan orang lain untuk datang. You are designed, you are positioned in that family for a reason. Engkau telah ditempatkan di dalam keluargamu karena Tuhan punya rencangan. Kalau engkau ibu bapak hari ini saudara, jangan harap guru sekolah minggu ataupun pastor sekolah minggumu yang memperkenalkan Yesus kepada mereka. It is your responsibility. You will be the first one. Engkau adalah orang yang pertama yang harus memperkenalkan Yesus kepada anakmu. Memperkenalkan iman kepada anakmu dan generasimu. It's not the Sunday school teacher. Amen. Nah, pekerjaan kita ini luar biasa saudara, dia sangat luas. Dan kalau kita lihat di dalam Filipi ini sangat luar biasa sekali. Dia katakan Allah terus bekerja dalam hidup kita saudara. Kita harus mengerjakan keselamatan kita itu. Keselamatan kita itu sempurna saudara sebenarnya. Tapi what do you do with that salvation? Apa yang kita lakukan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? That's what it means. Ya, kita akan melihat nanti. Nah, saya membawa kita lebih fokus kepada apa yang dimaksudkan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ini bukan saja lebih daripada amal baik ya. Berbuat kebajikan dan sebagainya. Itu is part of it, but it more than that. Ya, perbuatan baik ini saudara, ataupun to do good works. Ya.
Inilah tugas Adam dan Hawa sebenarnya bermula di Taman Eden. Dan itu harus diteruskan sampai hari ini, saudara. Apa yang kita buat tadi kan, mungkin kita berdoa syafaat untuk orang Arab. Is part of the good works. Kita tidak kenal mereka, tapi kita mau berdoa untuk mereka. Setiap minggu kita berdoa untuk bangsa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita kenal, saudara. It's part of it. Nah, apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Diciptakan untuk suatu tujuan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah segala sesuatu yang akan memuliakan Tuhan. Nah, mari kita diam sejenak dan berpikir, apa yang memuliakan Tuhan ya? Kira-kira apa yang memuliakan Tuhan? Coba kita lihat, cek diri kita. Adakah hidup saya, adakah pekerjaan saya hari ini memuliakan Tuhan, ataupun adakah kehidupan saya memuliakan Tuhan? I bring it down a little bit deeper. Adakah perkataan saya, kehidupan saya, tingkah laku saya ini adalah memuliakan Tuhan dalam kehidupan saya? Adakah pelayanan saya ini memuliakan Tuhan? Oh, am I searching for something? Adakah saya sedang mencari sesuatu, approval, recognition daripada orang lain? Dan perbuatan baik ini yang luar biasanya, dia katakan telah disediakan terdahulu. Saya sudah sebut ini tadi. Ini menyatakan bahwa Allah ada rancangan asal untuk setiap pribadi kita. Nah, ini yang iblis tidak suka, saudara. Dia ingin menggagalkan kita mencapai rancangan asal Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya banyak orang yang lari kan daripada jalan Tuhan. Kalau mereka lari daripada jalan Tuhan, kira-kira Tuhan sudah lupa mereka? No. Ya, mereka akan dicari. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Yohanes bahwa ada kawanan domba yang ada dalam kawanan. Ada juga kawanan domba yang di luar daripada kawanan itu. Itu adalah domba Tuhan. Yang seterusnya dia katakan bahwa oleh Allah untuk kita lakukan. Itu disediakan oleh Allah untuk kita. Bukan saya merancang, bukan saya bermimpi, dan bukan saya bangun saja, saya lahir saja, saya katakan dengan bapak, mak saya akan jadi pastor. No. Ibu bapak saya pun tidak tahu waktu saya lahir, anak ini akan jadi pastor. Kecuali memang Tuhan bagi revelation lah, ada yang seperti itu. Macam seperti Samuel kan. Karena dia didikasihkan oleh Hana, ibunya. Waktu saya remaja, saya katakan dengan keluarga saya mau masuk sekolah Alkitab. Oh, mereka semua terkejut. Oh, no. Karena saya tidak pernah dilatih pergi berkebun. Saya tidak pernah dilatih untuk pergi berladang. Karena pastor-pastor di kampung, saudara, harus pandai bercocok tanam. Harus pandai memburu. Saya tidak pandai berburu. Walaupun saya bangga saja menjadi orang kampung, tapi tidak pernah berburu. Pegang itu kami panggil bujaka. Itu pun tidak sampai sana. Kalau kami balik bercuti musim menuai, saudara, saya hampir pingsan di tengah matahari untuk menuai. Karena panas, tidak tahan dengan panas. Saya itu towel, itu 2-3, saya buat di kepala, saya taruh topi lagi. Karena tidak tahan dengan panas. I was not trained. Jadi waktu saya katakan dengan ibu bapak saya, keluarga saya mau pergi sekolah Alkitab. Ya, mereka tidak setuju sebenarnya. Tapi Tuhan, ingat, itu sudah disediakan oleh Tuhan sebelum saya diciptakan, dilahirkan. Ini menyatakan pentingnya. Nah, ini oleh Allah untuk kita lakukan. Itu sangat spesifik untuk kita lakukan. You have to do it, you have to fulfill it. Kita harus selesaikan. Jadi kadang-kadang saudara, kadang-kadang Anda masih tidak tahu, adakah saya, inikah hidup saya, inikah kerja saya. Saya tidak yakin ya. Ya, Anda tidak akan dapat menyelesaikan itu, saudara. Jadi kita perlu cari. Kita perlu cari ini di dalam Tuhan. Supaya kita, apabila kita temukan, macam saya tidak lagi berpikir saya akan boleh jadi seorang pilot, karena dulu saya cita-cita mau jadi pilot. Ya, karena di kampung kami dulu hanya accessible dengan helikopter. Kalau helikopter datang, kami semua anak-anak lari pergi padang. Wah, saya mulai menanam benih minat saya mau jadi ini pilot. Tapi hari ini saya jadi pastor. Ya, saya tidak lagi berangan-angan untuk menjadi businessman.
Saya tidak lagi berangan-angan untuk menjadi dokter, medical dokter. Sudah lepas, tidak lagi. Mungkin boleh jadi bisnis, masih ada peluang lah kan. Kalau saya belajar betul-betul dari Eldaan, mesti saya boleh. Entrepreneur. Saya banyak belajar daripada mereka. Kita buat program entrepreneur lagi. Saya belajar, saya nikmati. Tapi saya tahu, saya jelas dengan panggilan Tuhan. Kalau saya jadi businessman, saya sudah lama dipanggil jadi businessman. Saya lahir dari keluarga bisnis. Ya, dari kecil lagi kami sudah berniaga, ibu bapak saya sudah berniaga di rumah. Sampai hari ini kami berniaga. Jadi ada DNA bisnis sebenarnya. Kalau saya ada peluang untuk mengambil ahli bisnis kami pada suatu masa dahulu. Karena kebanyakan keluarga saya yang lain sudah bekerja dan pikir-pikir, oh saya yang layak ini tapi saya jelas, saudara. Nah, apa yang saya buat hari ini, saya hanya building up panggilan Tuhan, tugas yang Tuhan berikan ini saya lakukan dan saya mau selesaikannya sampai saya selesai di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ini penting dalam kehidupan kita. Karena keselamatan itu sangat berkait rapat dengan kerjaya kita. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai respons kita, sebagai aplikasi kita dalam hidup kita? Ya, kenali dan raihkanlah identitimu. Saya tidak tahu betul keejaan saya raih atau celebrate dalam bahasa Inggris. Is it right? Correct ya? Meraih. Kita celebrate identiti kita. Ya. Kenali dan raihkan identitimu sebagai buatan Allah. I am made of saya adalah buatan, kita bangga dengan buatan Malaysia. Jarang-jarang sudah saya dengar kampanye-kampanye menghargai buatan tempatan. Kan? Sebenarnya kita punya produk-produk tempatan yang luar biasa. Terutamanya durian. King of the fruits. Ada di mana paling banyak? Di Malaysia. Abang ipar saya tanya, bila musim durian di sini, saya katakan di sini tidak ada musim durian terus. Sentiasa ada supply durian. Luar biasa kan Malaysia? Ya. Tidak ada. Karena rumah saya dekat dengan kedai durian. Kami cium durian setiap hari. Lalu pun durian. Istri saya kata, kita singgahlah sekejap. Saya katakan tidak, kita cari yang jauh-jauh. Jadi kami pergi di orang asli, minggu ini kami pergi di orang asli di Slim River. Kami makan durian sana, wah nikmati kan, tidak bayar lagi. Saudara dan saudari, kita perlu raih identiti kita. Kita yakin, kita celebrate ke identiti kita dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Beri kita di luar sana, kalau boleh kamu buka seperti Superman. Ya, Superman. I am a child of God. Wow. Tapi banyak orang Kristen hari ini, saudara, sembunyi-sembunyi takut. Apatah lagi kita di kalangan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita berdoa pun, doa makan pun, amin. Tengok-tengok orang sekeliling, tidak ada orang tengok, amin. Malu. Apatah lagi sekarang ini tidak bawa Alkitab. Dulu Alkitab besar-besar di bawah. Sekarang ini tidak perlu lagi. Alkitabnya mana? Nah, nih. Mana Alkitabnya? Nih. Malu kita mengaku. Ingat, hati-hati kalau kita malu mengaku Tuhan. Ini bahaya. Karena kita inilah buatan Allah. Karyanya yang indah, unik, dan punya tujuan. Jadi maka dengan itu saudara, elakkanlah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau Anda hebat hari ini, puji Tuhan. Tadi Jacqueline sudah sebut, siapa kita hari ini? Kita ada family hari ini. Bahkan kita ada gereja hari ini. Kita ada pelayanan hari ini, saudara. Kalau engkau seorang asa, engkau punya pelayanan. Lakukan itu dengan luar biasa, dengan passion, dengan gairah, dengan semangat. Saya melayani Tuhan hari ini. Saya pelayanan saya sebagai asa. Kita lakukan itu dengan penuh. Kita celebrate identiti kita. Ya. Jangan cari pujian dan pengesahan daripada sumber-sumber lainnya, external sources itu, saudara. Kita mencari affirmation dan recognition daripada orang lain. Nah, orang lain di luar sana akan katakan kepada kita kalau engkau membuat ada performance engkau hari ini, karena dunia ini adalah perform based society.
Kalau engkau hebat, kalau engkau mencapai, wah orang ketepuk tangan. Apabila engkau jatuh, engkau gagal, orang katakan orang tidak peduli dengan engkau lagi. Tapi kita sebagai orang percaya saudara, jatuh bangun kita, atas dan bawah kita saudara, semuanya sama. Itu tidak pernah mengubah identiti kita di dalam Kristus. Amin. Kita tetap disayang oleh Tuhan. Kita tetap dikasihi oleh Tuhan saudara. Karena Tuhan melihat kita, Dia melihat dirinya. Dia menjaga kita. Ingat ayat firman Tuhan yang saya kongsikan. Dia mengindahkan kita. What are we? Dia mengingatkan kita. Wow, luar biasa sekali. Jadi setiap kali dia melihat kita, saudara, dia melihat dirinya. Karena ada image-nya dia ada di sana. Maka dengan itu saudara, kita harus buat sebagai aplikasi respon kita. Marilah kita cari harga dan nilai hidup kita melalui perhubungan kita dengan Kristus setiap hari. Sebagai anak-anak Allah. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Ini ayat yang penting. Yang kedua, marilah kita kejar tujuan hidup kita saudara. Katakan bersama saya, kejar tujuan hidupmu. Tepuk bahu pundak ya, pundak Eldaan tidak tahu apa pundak tadi, bahu teman sebelahmu. Kejar tujuan hidupmu. Kalau kau sudah temukan itu, terus lakukannya dengan setia. Kalau kau belum menemukan tujuan hidupmu, disinilah tempatnya engkau harus menemukan tujuan hidupmu saudara. Amin. Saya sudah 20 lebih tahun melayani Tuhan sebagai seorang pastor hamba Tuhan. Saya melihat banyak anak-anak Tuhan menemukan panggilan mereka. Baik itu dalam kerja mereka, dalam psikolog dan pelayanan mereka saudara. Dan disinilah Eldaan, mereka bertemu di sini di gereja ya. Eldaan buat keputusan untuk menerima Tuhan. Itu semuanya. Mari kejar panggilanmu. Amin. Dan disinilah kesempatan. Mungkin engkau ada seorang student, mungkin 1-2 tahun yang ada di sini. This is your precious moment. This is your golden opportunity. Inilah masa kemasan untuk mencari panggilanmu. Amin. Bukan saja panggilanmu dalam kerjamu, dalam pelayananmu. Termasuk teman hidup. Amin. JB. Haleluya. Jangan cari-cari di luar. Lihat di kiri kananmu, buka matamu luas-luasnya. Mana Robert? Dan kau duduk ke belakang Robert. Buka mata luas-luas. Dan berdoa. Jangan buka mata saja. Kadang-kadang tutuplah berdoa. Tanya Tuhan apakah rencangannya untukmu. Karena Dia punya blueprintnya. Tanya Tuhan, mana kau simpan saya punya file. Saya mau lihat Tuhan. Kamu mau lihat kah? Coba bayangkan kau minta dengan Tuhan. Tuhan pergi buka dia punya file. 0115 Robert. Dia buka. Wah, untuk pertama kali Robert tengok apa yang Tuhan tulis di sana. Wah, bayangkan saudara. Engkau melihat the blueprint Tuhan dalam hidupmu. Wow, itu luar biasa. Dan itu hanya ditemukan di dalam firman Tuhan, saudara. Amin. Baca Alkitab. Jangan lalai dalam doamu. Ya, beri perhatian kepada kemahiran, skillmu. Ya, beri perhatian kepada talentamu yang Tuhan berikan. Itu bukan semuanya jatuh macam itu saja. Itu ada rencana Tuhan. Passionmu ataupun kesukaan ataupun kegarahanmu, apa yang engkau suka dalam hidupmu. Semua ini boleh menjadi clue. Semua ini menjadi clue kepada tujuan panggilan Tuhan yang spesifik dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai kesimpulan saudara, sebagai kesimpulan kita hari ini. Mari kita terus berjalan dalam panggilan kita. Kalau kau sudah menemukan panggilanmu, ya, lakukan itu dengan baik, dengan sengaja. Maksudnya di sini lakukan perbuatan baik dengan sengaja, maksudnya be intentional di dalam melakukan itu. Bukan saya terpaksa lah saya mau menolong dia. Tidak ada orang sudah mau menolong dia baru saya menolong dia. No, be intentional. Extend your helping hand. Karena banyak orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan dan pertolongan kita, saudara. Yang banyak orang di luar sana memerlukan kehadiran kita. Banyak orang di luar sana yang memerlukan telinga kita untuk mendengar kisah mereka, keluhan mereka. Banyak, saudara. Itu yang saya ajar dengan anak-anak saya dalam kelas mereka. Mereka mulai membuka telinga mereka mendengar keluh kesah teman-teman mereka. Dan mereka katakan, Daddy, dia begini-begini. Dan memang kebanyakan mereka adalah daripada keluarga broken family. Ya.
Kamu tahu puncak orang anak-anak muda bunuh diri hari ini karena they have nobody to talk to. Karena tidak ada orang mau mendengar mereka lagi. Jadi be intentional dalam kehidupan kita. Di office-mu, di tempat kerjamu. Ada mungkin orang ini berhadapan dengan kau setiap hari, kau lihat muka dia. Be intentional, how are you? How are you today? Apa kabar kamu? Jangan sampai di situ saja. Kamu oke kah? Kamu lihat raut wajahnya, kamu minta Roh Kudus, Tuhan, saya rasa ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dan saya tengok kamu sedih lah hari ini. Kamu cakap macam itu, dia akan menangis. Nah, terus dia menangis. Mungkin sekelas denganmu. Ya. Saya tidak pernah menangis. Kalau istri saya, dia lebih pakar. Setia melayani saudara, apapun pelayanan yang Tuhan berikan, amin, amin. Tidak ada orang yang melayani secara paksa di sini di DMC, kan, amin. Semua gairah mau melayani. Kita datang 2 jam sebelum ibadah, 2 jam sebelum dia ibadah. Ya, saya terkejut tadi karena anak saya bangun awal, dia awal bangun. Kenapa kamu? Oh, jam 7 sudah dia ready sudah, Emmanuel dia mau pergi kerja. Wah, puji Tuhan, you got it son. Melayani bukanlah satu beban saudara, tapi satu kehormatan. Amin saudara, haleluya. Karena kalau kita melayani dengan beban, you are missing something so big in your life. Kongsikan imanmu, jangan sampai di situ saja, kongsikan sampai ke tahap kita kongsikan iman kita, ya. Waktu dalam permainan badminton saya berusaha menyembunyikan identiti saya sebagai seorang pastor, sebagai orang Kristen, no. Tapi semua orang tahu. Masuk saya gelenggang itu, pastor. You know why? Mulai ada orang yang datang waktu kami duduk, mulai sudah datang dekat-dekat dengan saya. Macam mana? Bolehkah bantu doa? Wah, di sinilah Tuhan mulai buka jalan. Sentiasa rendah hati, kuncinya adalah rendah hati. Karena itu adalah kunci kepada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, Allah tidak pernah tersilap mencipta Anda. Amin. Kewujudan Anda di dunia ini adalah untuk sebuah tujuan. Baik tujuan khusus ataupun umum saudara. Tujuan ini adalah untuk meneruskan misi Allah di bumi ini. Dan setiap orang, katakan bersama saya, setiap orang dijemput, terlibat meneruskan misi ini sampai kedatangan Tuhan Yesus. Setiap orang. Kalau Anda memilih untuk tidak melakukan hari ini, itu urusanmu saudara. Tapi Anda semua dijemput. Karena pilihan tetap di tangan Anda. Kalau Anda memilih, pastor saya hanya mau duduk di rumah saja, mau enjoy saja, saya mau enjoy saja hidup saya tidak mau melayani, saya tidak buat apa-apa. Itu pilihanmu saudara. But I'm going to tell you, you're going to miss something so great, so big in your life. Jadi kehidupanmu di muka bumi ini tidak se-excited. Orang yang mau melakukan sesuatu, yang dijemput, yang terlibat secara aktif di dalam melakukan misi Allah. Ada satu cerita, seorang anak bertanya kepada orang tua, dia katakan, when is the best time to pray? Anak ini bertanya kepada orang tua ini, dia katakan, Grandpa, when is the best time to pray? Bilakah masa yang terbaik untuk berdoa? Dan datuk ini berpikir, dia katakan, the best time to pray is before you die. Just before, sebelum engkau mati, sebelum engkau mau mati. Anak ini katakan, Grandpa, how am I going to know? When am I going to die? Grandpa dia katakan, itu sebabnya we need to pray every day. Because you will know what's going to happen to you tomorrow. Itu sebabnya kita perlu berdoa saudara. The best time to pray is now. Amen. Haleluya. Saya ada masa lagi sebenarnya, saya ada satu cerita ini dan saya mau akhiri ini. Oke, boleh? Haleluya. Ini kisah yang menakjubkan, saya pernah kongsikan ini, tetapi saya cari cerita dan saya teringat cerita ini dan saya mengkongsikan sekali lagi tentang tujuan hidup seorang hamba Tuhan missionary yang dipanggil Tuhan dari Amerika, dari 1921, yang bernama Angie Haas. Ini adalah Angie Haas, ini adalah anak cucu. Anaknya ya, anak missionary yang pergi ke Kongo, ya Kongo Belgian ya. Dan inilah missionary yang diutus yaitu David dan Sylvia Flood. Mereka inilah menjadi missionary pada tahun 1921 ke Kongo, Afrika.
Dan dikatakan di sini bahwa belum ada Kristen. Belum ada Kristen ada di sini, di kawasan ini. Dan David dan Svea Flood pergi menjadi utusan Tuhan karena mereka tahu Tuhan memanggil mereka. Apa yang terjadi untuk mereka cerita? Setiba mereka di satu kampung yang terpencil seperti kampung orang asli yang jauh terpencil ya. Dan mereka berusaha mendekati masyarakat di sana. Dan apa yang terjadi untuk beberapa waktu, untuk bahkan bertahun mereka ditolak. Karena kehadiran mereka, karena pastikan mereka misioneri, mereka membawa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ya, kuasa Tuhan, dan itu membangkitkan kemarahan dewa-dewa tempatan, roh-roh jahat yang ada di sana, yang menguasai penduduk di sana. Dan David dan Flood istrinya, mereka harus mencari tempat yang lebih jauh sedikit yang terpencil, karena mereka tidak diterima di kawasan kampung itu. Mereka pergi satu bukit dan mereka membuat rumah dari tanah liat. Nah, semakin lama tidak ada peluang untuk mendekati orang tempatan. Mereka masuk, mereka ditolak. Mereka masuk, mereka ditolak. Karena itu adalah spiritual peperangan rohani terjadi di sana. Dan mereka minta, karena mereka perlukan bakalan makanan dari kampung. Bahkan orang kampung ada belas kasihan lah. Mereka antar satu budak lelaki untuk membawa ayam dan telur. Untuk mereka beli, 1 minggu sekali anak itu naik ke bukit di mana tempat mereka berada dan mereka membelikan ayam dan telur daripada anak ini. Dan tidak lama kemudian, dan inilah kesempatan mereka untuk berkongsi iman mereka, berkongsi Injil kepada anak ini. Nah, ketika Flood ataupun istrinya hamil, ya, anak yang pertama dan dia diserang malaria dan meninggal dunia. Ya, 17 hari selepas bersalin kepada anaknya. Dan bapaknya David ya begitu marah dan kecewa dengan Tuhan. Dia sudah mulai mempersoalkan Tuhan. Dia sudah mempersoalkan panggilannya dan tujuan hidupnya. Dia katakan mungkin saya salah datang ke tempat ini. Ya, jadi apa yang dia buat? Dia membuat keputusan yang tekad, dia kembali ke pusat misi dan menyerahkan anaknya. Bahkan dia tidak mau anak ini, dia tidak sanggup memelihara anaknya dan dia menyerahkan anaknya kepada misioneri yang bernama Erikson. Dan Erikson ini mengambil anak ini dan ini kata-kata kesal daripada David. Dia katakan, aku mau balik ke Sweden, ya. Tempat asalnya, aku mau balik ke Sweden, aku sudah kehilangan istriku, aku tidak dapat menjaga anak ini lagi. Tuhan telah merosakkan hidupku. Dia mempersalahkan Tuhan. 8 bulan kemudian Erikson dan istrinya juga meninggal dunia. Jadi anak itu tadi juga diberikan kepada satu missionary yang dari Amerika, missionary yang lain. Nah, untuk apa yang terjadi? Ibu bapak angkat Angie, nama anak itu adalah Angie Haas. Sangat menyayangi Angie, ini gambar benar mereka sebenarnya ya. Angie membesar dan mengikut pengajian di Bible College, dia mengikut pengajian di Bible College. Kemudian berkawin dengan Dewi, ya. Dan keduanya melayani sebagai pastor. Puji Tuhan, mereka melayani sebagai pastor. Dan suaminya kemudian menjadi pensyarah College Kristen di Seattle, Amerika. Nah, pada satu hari, Angie sedang membaca, dia mendapat satu majalah Kristen dan dia membaca di dalam majalah itu yang majalah Kristen dari Sweden itu, dia terkejut melihat satu gambar kuburan primitif, ya, yang tertulis di situ bernama Svea Flood, ya, di atas salib. Dan Angie begitu tertarik membacanya karena dia merasakan ada something. Dan dia membaca kisah suami istri dari Sweden yang menjadi utusan misioneri di sana. Dan dia mau mencari informasi yang lebih dalam. Ya, apa yang terjadi, saudara? Inilah ceritanya di dalam majalah itu, istri misioneri itu, Svea Flood, meninggal dunia selepas melahirkan anak. Beberapa tahun kemudian, Injil melebar luas di daerah itu melalui seorang pemuda. Dan kira-kira 600 orang sudah percaya dari tempat itu. Nah, jadi Angie penasaran ya, dia mau mencari siapa ini misioneri yang ada yang dikatakan dalam majalah itu. Dan dia menemukan seorang pensyarah yang
arif dan ahli tentang cerita itu, dan dia mendapat cerita itu dan dia tahu bahwa itu adalah kuburan ibunya. Ya, jadi apa yang terjadi, dia juga tahu bahwa ayahnya masih hidup, dan sejak itu Angie berusaha untuk mencari ayahnya, ayah kandungnya, itu David. Yang pada masa itu usia David ya adalah 73 tahun. Dia sudah berkawin, lagi dan mendapat 4 orang anak, dan dia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan alkohol dan dia mengalami stroke. Dia menjadi orang yang kecewa. Dia menjadi orang yang sudah tidak karuan, ya. Dia menjadi pahit, dia menjadi orang yang kecewa dan dia sudah marah dengan Tuhan. Bahkan apabila orang datang kepadanya berdoa dan berkongsikan tentang Tuhan, dia katakan begini, jangan pernah menyebut nama itu lagi. Sampai ke tahap itu ya. Sebab dia katakan, Tuhan, karena nama itulah yang mengambil segala-galanya daripadaku. Apa yang terjadi, saudara? Angie berjaya mencari bapaknya, dia bertemu dengan bapaknya dan ada yang mengatur pertemuan mereka, dan satu pertemuan yang begitu emosional. Dapat bayangkan dalam pikiran Anda, satu pertemuan yang begitu emosional. Dan anak-anak David dengan istrinya yang kedua, warn Angie, dia katakan, kamu boleh cakap apa saja dengan ayah, tapi jangan sebut nama Tuhan. Karena dia begitu marah dengan Tuhan. Dan satu pertemuan itu, ya, apabila dia melihat bapaknya terlantar di katil yang sudah tidak berdaya, Angie memanggil, Dad, Bapak. Lalu memeluk bapaknya. Dan Aina, dia panggil Aina, ini nama panggilan manca anak itu sebenarnya, Aina. Maafkan Bapak, aku tidak bermaksud untuk menyerahkan engkau kepada orang lain. Dia merasa bersalah karena dia menyerahkan anaknya, karena dia begitu marah dengan Tuhan, dia meninggalkan pelayanannya, dan dia meninggalkan anaknya, Aina. Dan Angie katakan kepada bapaknya, tidak apa Bapak, Tuhan telah menjagaku. Luar biasa kan? Bapaknya terdiam, seketika air matanya mengalir, menangis. Waktu Angie menyebut Tuhan yang menjaga aku, David katakan jangan sebut nama itu lagi. Tuhan telah lupa kita semua. Hidup kita menjadi seperti ini karena dia. Angie membelai rambut bapaknya dan mulai berkata, Bapak, ada satu cerita untuk Bapak. Bapak, kedatangan kamu, kehadiran kamu di Kongo tidak pernah sia-sia. Kematian mama tidak sia-sia di sana. Anak kecil, kamu ingat, dia katakan, kamu ingat anak kecil yang selalu hantar ayam dan telur kepada kamu. Yang telah kamu muridkan itu. Yang telah kamu tanam Injil dalam hidup anak itu. Anak itu setelah beberapa tahun kemudian, anak itu telah memenangkan seluruh kampung itu. Dan direkodkan lebih 600 orang sudah mengenal Tuhan. Karena hanya sebutir benih yang bapak dan mama tanam telah bertumbuh. Dan Angie katakan kepada bapak, Bapak, Yesus mengasihimu dan dia tidak pernah membencimu. Saat itu David, tidak lama kemudian saudara, dia mengaku dan bertobat. Dan tidak lama kemudian dia meninggal Tuhan. What a wonderful ending. Karena ada tujuan, karena walaupun David mudah-mulanya dia melupakan panggilan Tuhan, tetapi akhirnya semuanya kembali. Karena Angie menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan dan missionary di tempat itu juga. Karena mereka mengenal panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita tunduk kepala berdoa. Mari saya mengajak kita untuk ambil masa untuk diam sejenak di hadapan Tuhan. Setiap pribadi kita punya panggilan, setiap pribadi kita punya tujuan. Tujuan dan panggilan kita berbeza. Mungkin tidak seperti David dengan istrinya. Pergi ke tempat yang terpencil seperti itu. If God have called you to do that, then why not? Tapi mungkin Tuhan memanggil Anda di tempat Anda sendiri. Di community Anda sendiri.
bahkan di keluargamu sendiri. Kenali panggilan Tuhan. Karena setiap pribadi kita dicipta untuk satu tujuan, itu untuk melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan juga mengingatkan kita hari ini. Kita perlu kenali identiti kita. Kita perlu raihkan identiti kita di dalam Kristus. Tahukah Anda bahwa Yesus begitu bangga dengan kita? Tahukah Anda bahwa Bapa kita di sorga begitu bangga dengan kita? Karena setiap kali dia melihat kita, saudara, dia melihat dirinya. Karena setiap pribadi kita adalah image-nya daripada Tuhan. You are created for a mission. Engkau diciptakan untuk sebuah misi. Engkau diciptakan untuk sebuah tujuan. Kejar, cari dan hidup dalam panggilan. Haleluya, thank you Jesus. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan bersama. Sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, bahwa hidup kami diciptakan untuk sebuah tujuan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan, melalui perbuatan yang baik, melalui kerja kami, melalui pelayanan kami, melalui hidup kami Tuhan. Semua itu adalah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, Karena Engkau telah memberikan segala-galanya bagi kami. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Yes Lord. agar aku Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan. Inilah tujuan hidup kami Tuhan, menyenangkan-Mu ya Tuhan. Kan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu
Ya Tuhan, tidak ada tujuan hidup kami yang lain Tuhan selain menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Menyenangkan Engkau melalui melaksanakan, menyelesaikan, melakukan tujuan Allah menciptakan kami. Kami akan menjadi kesenangan-Mu ya Tuhan apabila kami melakukan dan berjalan dalam panggilan dan tujuan kami diciptakan. Saudara dan saudari dalam sikap doa, ambil masa ini untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Jika engkau belum menemukan panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau kenal, saya mau mendapat, saya mau tahu blueprint, saya mau melihat file blueprint saya yang Tuhan sudah ada. Jika itu merupakan kerinduan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saya ingin mendoakan Anda. Mungkin hari ini Tuhan ingin membuka file hidupmu dan ingin reveal, ingin menyatakan, mengungkapkan apakah blueprintnya, rancangannya untukmu. Dan dia harus berbicara kepada engkau. Jika itu engkau buka hatimu dan engkau angkat tanganmu. Saya tidak manggil Anda ke depan, engkau hanya berada di mana engkau berada. Yes, angkat tangan, thank you Lord. Terus angkat tangan, dan saya bertanya pertanyaan yang kedua. Jika selama ini engkau masih keliru, adakah apa yang saya buat ini ke panggilan Tuhan untuk saya, ini ke tujuan hidup saya di dalam Tuhan. Engkau masih keliru, engkau masih 50-50, engkau masih buat pilihan. It's okay. Mungkin inilah season engkau harus membuat keputusan. Dan engkau mau katakan, Tuhan saya mau tetap, saya mau jelas akan panggilan-Mu dalam hidup saya. Dan jika itu Anda, engkau boleh angkat tanganmu lagi. Engkau boleh angkat tanganmu, yes Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Yang ketiga saya mau bertanya, jika engkau sudah tetap, engkau sudah jelas dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu, dan mungkin ada kalanya engkau lalai dan engkau gagal, engkau tidak setia dalam melaksanakan itu, dan engkau berkata, Tuhan kembalikan saya lagi, kembalikan passion saya untuk melakukan panggilan-Mu dengan setia, dengan penuh kegarahan, dengan penuh semangat. Jika itu engkau boleh angkat tanganmu sekali lagi. Saya mau berdoa, Tuhan engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Apapun kondisi kami, apapun situasi kami, adakah kami adalah bagi seperti yang pertama, yang kedua, dan ketiga, engkau melihat Tuhan. Apa berdoa pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, engkau jamah kami Tuhan, engkau hadir, engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau reveal to us God, reveal to us God your purpose Lord. Engkau rancangan-Mu dalam hidup kami, tujuan-Mu yang nyata dalam hidup kami Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, engkau nyatakan itu Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat inilah Tuhan, dari tempat inilah Tuhan, dari hadirat ini Tuhan, kami menemukan panggilan-Mu, kami menemukan rancangan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa hari ini. Oh Rabba sadada Rabba sekedada Baba Baba Heraka karaba sekedada Baba sekedada Baba He karaba Baba sekedada Baba sekedada Baba Heraka karaba sekedada. Dari tempat inilah Tuhan, kami akan mengenal panggilan-Mu, dan kami akan terus berjalan dalam panggilan-Mu dan kehendak dan tujuan hidup-Mu. Kami tidak izinkan dunia ini merebut, bahkan mengelirukan kami akan tujuan dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berjalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulia nama-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam, di atas nama, di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak-anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang gemuruh bagi Tuhan kita. Haleluya.